Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PKBM Tarbiyatul Ummah. Bertemu lagi dengan saya Kak Ani Rahayu dalam kelas Bahasa Indonesia. Pada kegiatan belajar hari ini kita akan mempelajari tentang struktur teks editorial, struktur artikel, dan juga kaidah kebahasaan pada teks editorial dan juga artikel. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya teman-teman menyiapkan alat tulis dan modul terlebih dahulu. Oke, jika sudah disiapkan, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah sebelumnya teman-teman tahu apa saja struktur dari teks editorial? Nah, jadi struktur teks editorial itu ada 3 bagian. Yang pertama yaitu pengenalan isu, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan. Yang pertama yaitu pengenalan isu. Pengenalan isu sering juga disebut pernyataan umum atau tesis, yang merupakan bagian pendahuluan dari teks editorial. Bagian ini juga memiliki fungsi mengenalkan permasalahan yang akan dibahas pada bagian berikutnya. Pada bagian ini disajikan peristiwa, persoalan aktual, fenomenal, dan juga kontroversial. Yang selanjutnya yaitu argumentasi. Argumentasi ini merupakan bagian yang berisi pembahasan dan juga berisi tanggapan atau pandangan redaksi terhadap isu atau permasalahan yang telah dikemukakan pada bagian pernyataan umum. Struktur teks editorial yang ketiga yaitu adalah penegasan. Nah, penegasan ini merupakan bagian yang berisi kesimpulan, saran, dan juga rekomendasi. Nah, dalam bagian ini juga bisa berisi harapan redaksi kepada beberapa pihak terkait dalam mencari solusi terhadap masalah yang dikemukakan di dalam teks editorial. Nah, itu tadi merupakan struktur dari teks editorial. Yang selanjutnya yaitu struktur dari artikel. Apakah teman-teman sudah tahu apa saja sih struktur dari sebuah artikel? Struktur artikel terdapat 4 struktur. Yang pertama itu judul, yang kedua alinea pembuka, yang ketiga alinea penjelas atau batang tubuh, dan yang terakhir yaitu alinea penutup. Struktur artikel yang pertama yaitu judul. Judul adalah gagasan utama yang mencakup inti dari sebuah artikel. Yang kedua yaitu alinea pembuka. Alinea pembuka berisi rangkaian kejadian, peristiwa, atau pernyataan awal dalam sebuah artikel. Yang ketiga, alinea penjelas atau batang tubuh. Nah, bagian ini merupakan struktur teks artikel yang berisi inti dari artikel. Yang terakhir yaitu alinea penutup. Bagian ini merupakan bagian akhir dari artikel yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang ada dalam artikel tersebut. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan dalam teks editorial dan juga artikel. Apa saja kaidah kebahasaan dalam teks editorial dan teks artikel? Kaidah kebahasaan pada teks editorial dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Nah, pertanyaan-pertanyaannya dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu atau berubah pandangan terhadap persoalan atau peristiwa yang dibahas. Dalam teks editorial Ancaman di Jalan Raya, kalimat retorisnya terdapat pada paragraf keempat. Contohnya itu, lantas apa solusi untuk mengurangi resiko kecelakaan ini? Nah, itu contohnya ya teman-teman. Kaidah kebahasaan teks editorial yang selanjutnya yaitu menggunakan kata-kata
populer sehingga mudah bagi khalayak untuk memahaminya. Nah, tujuannya agar pembaca tetap merasa rileks meskipun membaca masalah atau peristiwa yang serius yang dipenuhi dengan tanggapan kritis. Dalam teks ancaman di jalan raya, contohnya itu ada kata mobilitas, kuota, dan mempercanggih. Kaidah kebahasaan teks editorial yang selanjutnya yaitu menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Contoh kalimatnya, sungguh hal ini sangat mengerikan karena pola pikir masyarakat tak akan pernah berubah dan memilih kendaraan umum sebagai sarana transportasi utama. Yang keempat, yaitu banyak menggunakan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, pasalnya, masalahnya, dan juga oleh sebab itu. Hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupas dalam teks editorial tersebut. Contoh kalimatnya, alat transportasi darat seperti bis dan angkot masih belum menjadi pilihan masyarakat untuk berpergian karena memang tidak sepraktis dan seekonomis kendaraan pribadi seperti motor. Nah, pada contoh ini, konjungsi kausalitasnya itu ada pada kata karena. Yang selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan artikel. Kaidah kebahasaan artikel terdapat 3. Yang pertama yaitu adverbia. Adverbia berperan sebagai kata keterangan yang memberikan informasi tambahan terhadap kata kerja dan kata sifat. Contoh adverbia meliputi kata seperti sangat, selalu, biasanya, dan juga kata lainnya. Yang kedua yaitu konjungsi. Konjungsi digunakan untuk menghubungkan berbagai satuan bahasa dengan jenis yang sama, seperti kata dengan kata. Nah, berbagai jenis konjungsi termasuk yang digunakan untuk menyusun argumentasi, memperkuat argumen, menunjukkan hubungan sebab akibat, dan juga menyatakan harapan. Kaidah kebahasaan artikel yang terakhir yaitu kosakata. Kosakata yang digunakan dalam teks artikel harus luas dan menarik agar mampu meyakinkan pembaca. Konten yang menarik juga biasanya mencakup topik yang aktual, fenomenal, editorial, imajinatif, dan juga lainnya. Yang selanjutnya yaitu cara menulis teks editorial dan juga artikel. Bagaimana cara menulis teks editorial yang baik dan juga cara menulis artikel yang baik? Cara menulis teks editorial yang pertama yaitu menentukan isu aktual, fenomenal, dan juga kontroversial. Nah, teman-teman dapat melihat isu-isu tersebut berdasarkan berita-berita yang sedang hangat atau sedang ramai diperbincangkan. Hal ini dapat menarik perhatian publik dan juga menarik perhatian para pembaca. Langkah yang selanjutnya yaitu menyusun argumentasi. Nah, pada saat menyusun argumentasi, teman-teman memerlukan pendapat terhadap isu aktual. Jadi, teman-teman harus mengumpulkan data yang berkaitan pada saat menyusun argumentasi. Nah, isi dalam sebuah argumentasi, teman-teman dapat berisi tentang penelitian, kritik, prediksi, harapan, saran, atau juga rekomendasi. Nah, setelah teman-teman menentukan isu aktual dan juga menyusun argumentasi, teman-teman dapat melanjutkan membuat atau menyusun sebuah teks editorial. Yang selanjutnya yaitu cara menulis sebuah artikel. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu teman-teman dapat menyusun artikel dengan memperhatikan fakta-fakta yang mendukung pendapat yang disampaikan, karena artikel ini mengandung pendapat dan juga opini dari seorang penulis. Yang selanjutnya, artikel harus ditulis menggunakan bahasa yang formal. Yang
4. Artikel juga harus memperhatikan tata bahasa seperti penggunaan konjungsi, adverbia, dan juga pemilihan kata yang tepat atau pemilihan kosakata yang tepat. Nah, yang terakhir, artikel dimulai dengan menentukan judul atau topik yang akan dibahas. Setelah itu, teman-teman buatlah paragraf pembuka yang menggambarkan peristiwa, pernyataan, atau kutipan yang relevan. Nah, setelah itu, teman-teman bisa menulis paragraf penjelas yang menjelaskan masalah yang dibahas beserta pendapat penulis. Nah, yang terakhir, teman-teman dapat membuat paragraf penutup yang berisi kesimpulan atau penegasan terhadap masalah yang dibahas. Seperti itu ya, teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman dapat mengirim pertanyaan ke grup masing-masing atau juga melalui pesan pribadi. Nah, yang selanjutnya yaitu tugas. Nah, teman-teman buatlah sebuah teks editorial berdasarkan isu yang aktual atau fenomenal di masyarakat saat ini dengan memperhatikan kaidah kebahasaannya. Oke teman-teman, mungkin itu saja kegiatan belajar kita hari ini. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.